Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinia Maya Maijesta dari KKN PPM UGM Subunit Silir Agung B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai cara memperoleh izin edar BPOM untuk pangan. Bila Bapak Ibu telah memiliki industri makanan yang besar ataupun tempat produksinya berbeda dengan rumah tinggal, tentunya produk yang dihasilkan harus didaftarkan izin edar ini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara memperoleh izin edar tersebut, lalu produk apa saja yang wajib didaftarkan, dan bagaimana syarat-syaratnya. Simak terus video ini. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai dokumen apa saja yang diperlukan, kemudian ada bagaimana alur pendaftaran untuk memperoleh izin edar BPOM, tentunya kita perlu mengetahui jenis izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM itu ada apa saja ya. Iya, jadi dari Badan POM sendiri mengeluarkan 2 jenis izin edar. Yang pertama, ini adalah MD atau makanan dalam. Nomor izin edar ini dikeluarkan oleh Badan POM untuk industri makanan besar yang berasal dari dalam negeri. Yang kedua, ini adalah ML atau makanan luar. Nomor izin ini dikeluarkan oleh Badan POM untuk industri makanan besar yang berasal dari luar negeri atau impor. Selanjutnya, apa saja manfaat yang diperoleh dengan mendaftarkan bisnis kita untuk memperoleh izin edar BPOM ini? Ya, tentunya produk yang telah berizin Badan POM selain telah memenuhi peraturan perundang-undangan juga terbukti aman dikonsumsi, sehingga ini akan menjadi nilai plus tersendiri bagi usaha kita karena konsumen akan menjadi lebih percaya terhadap produk ini dan tidak ragu untuk membelinya. Jadi perlu diketahui bahwa tidak semua makanan atau minuman ini perlu didaftarkan izin BPOM. Lalu jenis pangan apa saja yang wajib BPOM? Iya, itu merupakan pangan produksi baik dalam atau luar negeri yang diperdagangkan dalam kemasan eceran. Itu wajib untuk mendapatkan izin edar BPOM. Lalu pangan tersebut termasuk apa saja? Itu yang pertama adalah pangan yang berisiko rendah atau tinggi. Kedua, pangan berfortifikasi. Ini contohnya misalnya garam, itu kan harus difortifikasi dengan yodium. Nah, itu wajib untuk didaftarkan Badan POM-nya. Kemudian yang ketiga, pangan dengan SNI wajib. Misalnya ikan tuna kaleng. Kemudian yang keempat, pangan yang ditujukan untuk uji pasar. Kelima, pangan program pemerintah. Dan yang terakhir, bahan tambahan pangan atau BTP. Setelah kita mengetahui pangan yang wajib didaftarkan Badan POM-nya, lalu kita juga perlu mengetahui jenis pangan apa saja yang tidak wajib. Ini yang pertama adalah produksi industri rumah tangga. Kedua, pangan yang memiliki masa simpan kurang dari 7 hari. Ketiga, pangan yang diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan sampel dalam rangka pendaftaran, penelitian, dan konsumsi sendiri. Selanjutnya, ini pangan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual langsung kepada konsumen akhir. Jadi pangan tersebut tidak langsung dikonsumsi seperti itu, tapi digunakan sebagai bahan baku itu tidak perlu wajib BPOM. Kemudian pangan yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir. Pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil, ini sesuai permintaan konsumen. Misalnya saja kita membeli siomay atau apa di pinggir jalan, itu kan pembeliannya sesuai permintaan kita. Nah, pangan seperti itu tidak wajib untuk didaftarkan izin BPOM. Kemudian pangan siap saji.
Dan yang terakhir, pangan yang hanya mengalami pengolahan minimal dalam pasca panennya. Misalnya saja seperti hanya dicuci, dikupas, seperti itu. Khususnya biasanya pada buah-buahan, ini juga tidak wajib Badan POM. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dokumen yang diperlukan. Tetapi, dokumen ini yang akan saya bahas lebih terfokus pada dokumen MD atau makanan dalam. Yang pertama adalah dokumen administratif. Apa saja ini? Yang pertama ada lampiran fotokopi izin usaha. Kedua, dokumen hasil audit sarana produksi. Kemudian ada piagam program manajemen risiko atau sertifikat cara produksi pangan olahan yang benar. Yang ketiga, pendaftaran manual yang dilengkapi formulir pendaftaran dari laman Direktorat Registrasi Badan Pengolahan Obat dan Makanan. Kemudian yang terakhir, untuk pendaftaran secara elektronik, ini wajib melampirkan NPWP dan akte notaris pendirian perusahaan. Yang kedua, ini adalah dokumen teknis. Apa saja? Yang pertama seperti dokumen daftar bahan atau komposisi bahan yang digunakan pada produk. Lalu proses produksi, ini cara produksinya seperti apa. Kemudian yang ketiga, ini ada hasil uji laboratorium terbaru. Ini untuk produk yang akan didaftarkan. Kemudian ada informasi tentang masa simpan. Ini produknya ini bertahan berapa lama, seperti itu. Lalu ada informasi tentang kode produksi, rancangan label, dan yang terakhir spesifikasi teknis pangan olahan. Selanjutnya, alur pendaftaran. Yang pertama, pendaftar akan mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan data pendaftaran serta data pendukung. Yang kedua, pendaftar akan menyerahkan permohonan sebanyak 2 rangkap. Ini adalah asli dan fotokopi. Yang ketiga, akan ada pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran sesuai dengan kriteria persyaratan dan penetapan biaya evaluasi. Ya, jika hasil pemeriksaan dokumen tersebut telah diterima untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut, maka pendaftar akan diberikan surat pengantar pembayaran bank yang mencantumkan biaya evaluasi dan pendaftaran yang harus dibayar. Nah, selanjutnya ini akan dilakukan pembayaran biaya tersebut. Ya, perusahaan tersebut harus melakukan pembayaran bank sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan paling lama 10 hari sejak diterimanya surat pengantar pembayaran bank. Jika setelah melakukan pembayaran, kemudian hasil evaluasi lebih lanjut tersebut telah mendapatkan persetujuan pendaftaran, maka akan diterbitkan sertifikasi. Untuk sertifikasi ini sendiri berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang. Kemudian untuk pembayaran biaya sendiri, ini adalah biaya pendaftaran tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang jenis dan tarif atas jasa penerimaan negara bukan pajak. Jadi untuk biayanya sendiri setiap produk itu berbeda, dapat dicek melalui peraturan pemerintah tersebut. Ya, ini berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara memperoleh izin edar Badan POM. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat.